Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Novia Rahmatullahi beserta dua rekan saya yaitu Setia Lestari dan juga Saiful Mujab akan mereview jurnal saudari Ima Andriani dari Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang, yaitu mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari penelitian ini tak lain adalah untuk menguji pengaruh yang diberikan rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan. Variabel independen yang diteliti di sini yaitu rasio keuangan yang terdiri dari current ratio, debt to asset ratio, total asset turnover, dan return on asset. Sementara itu, variabel yang dipakai yaitu pertumbuhan laba pada perusahaan. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu banyaknya perusahaan yang mendapat perhatian besar di bidang keuangan, terutama dalam perkembangan dunia usaha yang semakin modern, tingkat persaingan yang semakin ketat, dan juga kondisi perekonomian yang tidak stabil. Ini menyebabkan banyak perusahaan yang tiba-tiba bangkrut. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat kita ambil yaitu bagaimanakah pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba, baik secara parsial maupun simultan, pada perusahaan pertambangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mari kita simak bersama penjelasan dari rekan kita. Bab selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah konsep laba. Laba adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan dalam satu periode. Selisih yang dimaksud adalah kelebihan pendapatan di atas biaya operasional, seperti biaya produksi dan penyaluran barang atau jasa. Yang kedua adalah jenis-jenis laba. Laba dibagi menjadi 4. Yang pertama, laba kotor, laba sebelum dikurangi pajak atau earning before tax, laba operasional, dan laba bersih atau laba setelah dikurangi pajak. Yang ketiga adalah pertumbuhan laba. Laba merupakan sebuah indikator atau alat ukur untuk menilai kinerja perusahaan. Naik atau turunnya laba dalam satu periode disebut dengan pertumbuhan laba. Cara menghitung pertumbuhan laba adalah dengan periode yang diperoleh pada saat ini dikurangi dengan laba pada periode sebelumnya, kemudian dibagi dengan laba pada periode sebelumnya. Selanjutnya adalah rasio keuangan. Rasio keuangan adalah sebuah informasi yang berisi tentang kondisi keuangan maupun kinerja keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengukur nilai kinerja perusahaan dalam periode tersebut. Sedangkan analisis rasio keuangan adalah teknik yang digunakan untuk menganalisa laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan suatu instansi tersebut. Secara garis besar, pengguna laporan keuangan dibagi menjadi pihak internal dan eksternal. Manfaat laporan keuangan bagi pihak internal adalah memberikan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan finansial perusahaan sehingga dapat dilakukan pengevaluasian. Dan manfaatnya bagi pihak eksternal adalah sebagai informasi atau bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit terhadap perusahaan. Namun, analisis rasio keuangan memiliki beberapa keterbatasan, seperti yang pertama, kesulitan dalam menentukan kategori industri perusahaan apabila perusahaan yang dianalisis tidak hanya bergerak pada satu bidang usaha. Yang kedua, hasil perhitungan yang berbeda dari setiap metode akuntansi. Yang ketiga, perbedaan cara penafsiran yang mempengaruhi data akuntansi, yang mana data tersebut digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Yang keempat, informasi rata-rata industri merupakan hasil manipulasi. Yang terakhir, klasifikasi rasio keuangan. Rasio keuangan diklasifikasi menjadi dua kelompok. Yang pertama, berdasarkan sumber data yang digunakan, yaitu rasio-rasio neraca, rasio laporan laba rugi, dan rasio antara laporan keuangan. Kedua, berdasarkan tujuannya, yaitu rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Dan kelompok kedua ini merupakan rasio yang digunakan untuk penelitian ini. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengembalikan hutang jangka pendeknya. Likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah current ratio atau rasio lancar. Yang kedua adalah rasio leverage.
yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mengembalikan kewajibannya jika perusahaan dilikuidasi. Rasio ini juga dapat dikatakan sebagai rasio yang menunjukkan perbandingan antara total modal dengan hutang. Pada penelitian ini, rasio leverage yang digunakan adalah debt to asset ratio. Yang ketiga adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur atau menilai seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aktiva yang dimilikinya. Rasio aktivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah total asset turnover atau TATO. Semakin tinggi TATO, semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya dan menghasilkan pendapatan. Yang keempat adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Lalu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laba yang didapatkan jika diukur dari total aktivanya. Bab selanjutnya mengenai metode penelitian. Populasi yang digunakan peneliti adalah perusahaan tambang yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai dengan 2013. Dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 17 perusahaan. Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling atau pengambilan sampel dengan kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria tersebut antara lain 1. Perusahaan pertambangan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai dengan 2013. Yang kedua, perusahaan tambang yang laporan keuangannya telah diaudit dan dipublikasikan dari tahun 2010 sampai dengan 2013. Yang ketiga, perusahaan tersebut menghasilkan laba selama tahun 2010 sampai dengan 2013. Dengan kriteria di atas, maka sampel yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah 9 perusahaan pertambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis hasil dan pembahasan dari jurnal yang berjudul Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Langsung saja. Pembahasan secara simultan current ratio, debt to asset ratio, TATO dan ROA, yakni memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan secara parsial, rasio lancar tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapat perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Hal ini terlihat dari hasil regresi dengan nilai signifikan sebesar 0,265, yakni semakin tinggi CR, semakin besar perubahan labanya, yang artinya kewajiban lancar perusahaan akan melebihi aset lancarnya, sehingga sulit untuk memenuhi kewajiban pembayaran kewajiban lancarnya. Variabel debt to asset ratio secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan bagi pertumbuhan laba perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Hal ini terlihat dari nilai signifikasi sebesar 0,857, yakni kurangnya pembiayaan aset yang mengurangi kemampuan untuk meningkatkan produktivitas dapat secara signifikan menunggu operasi perusahaan dan pada akhirnya mengurangi pertumbuhan pendapat dan laba. Kemudian variabel TATO secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI ini. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang ditunjukkan oleh lever tidak akan diikuti oleh kenaikan atau penurunan pendapat. Hal ini terlihat dari hasil pada taraf signifikan 0,729. Hasil penguji tidak berpengaruh karena aset yang ada di dalam perusahaan tidak digunakan atau digunakan dengan cara terbaik untuk proses dan aktivitas internal. Hasil yang diharapkan tidak terlalu bagus. Variabel ROA memiliki dampak parsial yang besar pada perkembangan laba. Hal ini terlihat dari hasil regresi yang menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,016. Secara umum, semakin tinggi tingkat pengembalian investasi, semakin tinggi tingkat pertumbuhan laba, yang menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi suatu perusahaan tinggi, di mana berusaha meningkatkan penjualan atau pertumbuhan pendapatan agar pertumbuhan pendapatan mengikuti pertumbuhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.